ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan kesejukan dan juga dihiasi dengan sinar matahari yang menghangatkan badan kita, kita bersimpuh, kita bertakarrub, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kita sempurnakan dengan melaksanakan salat Id pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan barusan menjadi catatan amal soleh, menjadi saksi kita besok ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Pada pelaksanaan Idul Kurban ada dua ibadah besar yang kita aplikasikan. Pertama adalah pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua adalah pelaksanaan yaitu ibadah kurban. Dua momen yang besar ini merupakan mata rantai untuk kita menempatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya dilandasi dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berpesan setiap ada jamaah atau teman kita yang pergi haji, mau pergi haji, Allah berpesan kepada semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Bekal yang terbaik adalah bekal takwa. Kemudian kurban, Allah juga berpesan bahwasanya
korban yang diterima itu adalah dilandasi dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua momen yang besar ini akan membuat atau menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian dua momen besar ini manakala kita terjemahkan secara sederhana, pertama adalah ibadah haji. Lebih-lebih puncaknya kemarin yakni ibadah wukuf di padang Arafah, al-hajju Arafah. Puncak ibadah haji adalah di Arafah. Apa yang mesti kita renungkan? Apa yang mesti kita ambil pelajaran, ma'asyiral muslimin? Ketika semua atau berjuta orang, berjuta manusia berkumpul dalam satu tempat dengan mengenakan pakaian yang sama, warna putih-putih, di situ sudah tidak ada lagi sekat-sekat status sosial. Mana itu pejabat, mana yang rakyat biasa, mana orang kaya, mana orang sudah tidak kelihatan lagi. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan isyarat yang betul-betul kita pahami adalah di situ bukan berupa pakaian, tapi dua lembar kain yang warna putih yang semuanya pasti besok kita akan dibungkus seperti itu. Dan pakaian ini tidak pakai saku, karena bukan baju. Kalau mungkin baju, mungkin ada hiasan-hiasan yang lain. Ini menandakan apa, ma'asyiral muslimin? Bahwasanya memang kita ini lahir di dunia tidak punya apa-apa. Kemudian kita balik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hanya dengan itu pakaian kebesaran kita. Yang saya bilang tadi gak ada sakunya. Untuk mengantongi uang atau perhiasan sudah gak ada kesempatan lagi, ma'asyiral muslimin. Jadi inilah pelajaran yang paling berharga, dan itu digambarkan menjadi gambaran miniatur besok dalam kehidupan. Salah satu kehidupan di akhirat adalah kita dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sudut kehidupan ini di surah Al-Mudaththir ayat 9 sampai 10. Allah menggambarkan betapa ketegangan, betapa manusia dibuat semua resah, semua gelisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Kata Allah menggambarkan kehidupan di situ ada, inilah hari yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Jadi ma'asyiral muslimin, saat kita ngomong di dunia, sholat berjamaah saja sulit, berangkat ke majelis taklim saja sulit. Kita ingat, sesulit apapun kehidupan di dunia ini, lebih sulit besok kehidupan ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Inilah kata Allah, kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Belum tahu nasib kita, ibadah yang kita bawa itu diterima atau tidak, itu masih tanda tanya, ma'asyiral muslimin.
sholat kita, puasa kita, dan semua aspek ibadah itu masih tanda tanya, semua masih serba tegang, semua masih serba kesulitan. Dan ada satu yang betul-betul digambarkan oleh Allah lagi, alal kafirina ghairu yasir, dan kepada bagi orang yang kafir, orang-orang yang kafir, di situ kata Allah tidak akan ada kata mudah, semua disulitkan. Sebagaimana dia meremehkan ibadah-ibadah yang telah Allah perintahkan ketika hidup di dunia. Dan Allah juga menggambarkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Saat itu tidak ada gunanya lagi anak keturunan kita, harta-harta yang sekarang ini kita banggakan, yang kita kumpulkan, yang kita usahakan sampai punya alasan sulit untuk sholat berjamaah. Saat itu tidak ada gunanya lagi, ma'asyiral muslimin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang jauh dari sikap takabur, hati yang jauh dari sifat kikir, hati yang jauh dari sifat iri dan dengki, hati yang jauh dari sifat riya, ujub dan sum'ah, dan segala penyakit-penyakit hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Id rahimakumullah, inilah salah satu sudut kehidupan yang perlu kita renungkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang kedua, ibadah kurban. Kurban ini, ma'asyiral muslimin, membentuk manusia yang bertakwa, yang suka berbuat ihsan, kebaikan-kebaikan tidak pandang bulu untuk kepentingan sesama, menebar kebaikan untuk kepentingan sesama. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kurban ini tidak akan bisa kita lakukan manakala di dalam hati kita tadi masih terbetik, masih menanjak sifat-sifat yang tidak baik itu. Maka mulai hari ini kita belajar memisahkan, menyembelih sifat-sifat yang tidak baik itu dalam pelaksanaan penyembelihan kurban. Itu menjadi ibrah bahwasanya kita mulai saat ini dan seterusnya akan berpisah dengan sifat-sifat yang tidak baik yang selalu melekat pada atau dalam diri kita, dalam hati kita. Kita sembelih jauh-jauh, sebagaimana kita menyembelih, mempersembahkan hewan kurban itu untuk menebar kebaikan-kebaikan kepada sesama. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Id rahimakumullah, tentu kurban ini kalau kita mengajak jauh dari kehidupan kita, dalam periode yang jauh kehidupan dari kita, maka kita harus menengok sosok kehidupan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat skenario yang indah, bagaimana Allah membuat rencana yang indah terhadap seorang hamba yang bernama Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Inilah contoh orang yang sukses, contoh orang yang betul-betul sukses mengemban amanah kehidupan ini. Allah menggambarkan juga dalam surat Al-Baqarah dengan gambaran yang indah di ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahunna
nasi imama. Saya sebut ini skenario yang indah adalah kemudian ini menjadi sunnatullah bagi siapa saja yang ingin sukses kehidupan di dunia apalagi di akhirat, maka dia harus melakukan sesuatu ini barangkali di luar nalar kita. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena barangkali saat ini kita hanya disuruh oleh Allah menyembelih korban, mempersembahkan binatang korban, tapi mungkin satu saat Allah akan menuntut kita pengorbanan yang lebih dari itu. Mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, mungkin harta kita, bahkan kalaupun itu demi tegaknya kalimatullah, bahkan nyawa kita. Jadi ini sesungguhnya adalah tahapan-tahapan tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi kita dengar informasi dari Bapak pimpinan ranting tadi, saat ini bisa kita korbankan hewan korban kita. Besok sebentar lagi harta kita, tenaga kita, pikiran kita curahkan. Demi apa? Demi pembangunan MI, Madrasah Ibtidaiyah, yang mungkin itu menjadi kebanggaan kita, warisan kita, untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Dan itulah saksi perjuangan kita, amal jariah kita. Inilah tahapan-tahapan yang harus kita lalui ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu betul sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan sosok seorang yang betul-betul sukses dalam mengemban amanah ini, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat skenario indah yang saya sebutkan tadi. Wa idzi betala Ibrahim rabbu bikalimatin. Dan ingatlah, perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, bikalimatin, dengan berbagai macam ujian, berbagai macam perintah, berbagai macam musibah. Nabi Ibrahim selaku manusia biasa, tapi beliau juga diberikan intelektual yang tinggi ma'asyiral muslimin. Beliau sadar bahwasanya ketika dia menghadapi ujian-ujian itu tidak bisa dengan sendiri, karena yang memberikan ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim selalu menghadirkan Allah dalam setiap permasalahan. Nabi Ibrahim selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap ujian, dalam setiap masalah beliau. Seberapa kapasitas otak dan kemampuan kita ini, mau sombong kita tidak berdaya, maka kecerdasan beliau ini patut kita contoh dan kita teladani. Setiap permasalahan yang menimpa beliau, yang menimpa keluarga beliau, dan itu mesti kita harus mengambil ibrah. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang ditimpakan saat ini, mungkin ekonomi, mungkin keluarga kita, atau mungkin pribadi kita. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghadirkan Allah, melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang dihadapi. Inilah kesuksesan beliau. Beliau tidak manusia, bukan potongan manusia yang sombong, yang mengandalkan otaknya, IQ-nya. Maka ma'asyiral muslimin,
Kalau kita simpulkan pengorbanan beliau itu, beliau sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa'atammahunna. Beliau tidak sekedar melaksanakan, tapi bisa dilaksanakan dengan sempurna. Fa'atammahunna, bukan geme-geme kemudian sukses begitu. Beliau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Itu beliau raih dengan tidak mudah. Saking istimewanya nama beliau, beliau selalu disandingkan dengan nama Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita baca setiap sholat di tahiyatul akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Apa mulianya beliau, dan itu tidak mudah beliau dapatkan ma'asyiral muslimin, tapi betul-betul penuh dengan pengorbanan. Yang pengorbanan itu sekali lagi kata Allah fa'atammahunna, beliau lakukan dengan sempurna. Maka sekali lagi inilah menjadi sunatullah kita. Ketika kita mau sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka kita harus melalui tahapan-tahapan ujian. Gak ada orang yang ingin cita-cita masuk surga kemudian males sholat jamaahnya, itu gak ada rumusnya, itu gak ada. Gak ada pula ketika orang mau masuk surga kemudian malas menghadiri majelis-majelis ta'lim, proyek-proyek amar ma'ruf nahi munkar, itu dihidupkan, bahkan dia pelopor. Jangan kita pakai rumusnya orang Jawa, Pak Bu. Apa? Alon-alon asal kelakon. Dalam ibadah nggak ada rumus alon-alon asal kelakon. Atau ada lagi istilah pepatah yang sejak dulu kita kenal, biar lambat asal selamat. Kalau ini kita terapkan dalam urusan ibadah, nggak cocok. Apa yang cocok? Yang cocok yang digambarkan oleh Allah, wasari'u ila magfiratin wa badiru. Ketika Allah menggambarkan surga, ketika Allah menggambarkan nikmatnya di surga, Allah menggunakan kata-kata bersegera, bercepat-cepat, bermusyawarah, berlomba-lomba. Sekali lagi, mari kita terapkan kata-kata itu pada tempatnya, bukan untuk urusan ibadah. Alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat. Kalau mau selamat, ya ayo cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Cepat dari mana? Ke masjid, ke majelis-majelis taklim, ke tempat-tempat yang indah yang digambarkan oleh Allah sebagai potongan taman-taman surga. Dan memang penduduk surga besok itu seperti kita bersimpulan, membentuk halaqah, sering mendengarkan tausiah-tausiah, kalimat-kalimat thayyibah. Maka kita rindu ketika membaca satu riwayat, ada potongan kehidupan di surga yang dimana ini berlaku khusus pada hari Jumat. Hari Jumat itu dibuka pasar di surga, ma'asyiral muslimin. Jadi di surga itu ada pasar, bukanya itu setiap hari Jumat. Dan pasar ini bukan untuk tempat jual beli, tapi tempat berkumpulnya para ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, saling melepas rindu, bercerita, bercengkrama. Saat itu angin berembus ke wajah mereka,
cerita. Mereka berdoa kepada ya Allah, saya pertemukan dengan saudara saya ini di dunia ya Allah, pertemukan di surga. Insya Allah. Jadi kemudian bertemu antara ikhwan dengan ikhwan, saling berangkulan, yang ahwat dengan saling berangkulan. Subhanallah. Inilah yang kita rindukan ma'asyiral muslimin. Jadi ketika kita ngomong berbicara tentang surga, kenikmatan surga, maka jangan ada kata malas, lebih-lebih dalam urusan ibadah. Jangan mencari-cari alasan agar kita tidak bisa terlibat dalam sekali lagi proyek-proyek amar ma'ruf nahi mungkar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu, karena beliau sukses, apa hadiah, apa upah dari Allah kepada beliau Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kamu saya angkat jadi pemimpin umat manusia sedunia ini. Maka kiblat kita, kiblat umat manusia terutama kaum muslimin, tidak ada lagi kecuali di tanah suci napak tilas kehidupan beliau bersama keluarganya di Mekah sana. Betul kata Allah Subhanahu wa taala, beliau itu pemimpin, menjadi tauladan kita. Oleh karena itu tentu kita bertanya-tanya kenapa beliau bisa melaksanakan perintah Allah dan ujian Allah dengan sempurna. Maka kalau kita tarik secara lurus, beliau itu seorang yang mempunyai akidah yang kokoh, akidah yang kuat. Maka dengan akidah itu ma'asyiral muslimin, Allah memberikan keamanan kepada beliau berserta keluarganya. Dan inilah yang dengan kecerdasan beliau memandang penting, sebelum apa-apa beliau minta keamanan. Dalam surat Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal baladal amin wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Subhanallah. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, apa yang disebut pertama oleh Nabi Ibrahim? Beliau punya basyirah, beliau punya pemikiran jauh ke depan. Bukan hanya beliau yang mengalami, yang menikmati apa yang dia mintakan kepada Allah, tapi beliau mempunyai pandangan ke depan. Dan yang pertama yang beliau minta adalah keamanan. Apa yang ada masuk di sini? Dan sekali lagi, beliau yang sebut pertama itu Robbi, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa, bukan selain Allah. Beda 180 derajat dengan para pemimpin kita, Pak Bu. Ketika mau merancang proyek-proyek atau perusahaan-perusahaan besar, yang disebut apa? Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil para pawang-pawang. Katanya orang-orang pintar peramal masa depan. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam punya akidah yang kuat. Yang beliau sebut pertama tidak enak, Rabbi ja'al hadzal
di negeri yang aman. Kita minta aman, sejahtera, sentosa bukan kepada Allah. Padahal Allah itu yang Maha Al-Mu'min, Maha yang memberi keamanan. Seolah-olah kita nggak percaya. Padahal setiap hari kita manggut-manggut, kita noleh-noleh ngomong la ilaha illallah. Nah, itu kita taruh di mana? Kalimat tauhid la ilaha illallah itu kita taruh di mana? Ketika kita mau punya hajatan masih tanya kepada orang pintar. Kita taruh di mana la ilaha illallah kita ini? Ketika kita mau apa-apa tanya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya bukan melibatkan Allah. Jadi, naudzubillah. Lantas bagaimana kita nanti ketika menghadap Allah, siap apa tidak mempertanggungjawabkan kalimat tauhid ini menjadi penyelamat kita? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi dari tauhid ini kemudian Allah memberikan rasa aman. Kemudian dari tauhid itu menghadirkan rasa kepasrahan, tawakal. Dengan sabar. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membuka di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditulis sangat indah. Beliau itu bukan orang egois. Sekali lagi, apa yang beliau lantunkan melalui doa, untayan doa itu, ma'asyiral muslimin, adalah doa-doa untuk anak keturunannya. Allah menggambarkan kepasrahan yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah minta rasa aman. Maka kepasrahan ini kepasrahan bulat dan total. Dalam surah Ibrahim, masih surat Ibrahim ayat yang ke-37 itu, bagaimana kepasrahan beliau yang betul-betul pasrah total, totalitas pasrah tawakal kepada Allah. Maka teruntailah doa yang sangat indah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, dengan penuh uraian air mata, kepasrahan yang luar biasa ketika menjalani perintah Allah ini, beliau ngomong kepada Ya Allah, aku telah menaruh anak keturunan saya ini, Ya Allah, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang saat itu lembah itu belum ada nama dan mempunyai ciri biwadin ghairi dzi zar'in, tidak ada tanda-tanda kehidupan pohon-pohon atau tanaman yang bisa hidup. Di ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Tapi inilah kecerdasan otak beliau membuat strategi mengamankan anak keturunannya. Beliau bawa hijrah dari negeri Mekah, dari negeri Palestina ke Mekah. Tidak lain adalah karena beliau punya strategi ingin mengamankan anak keturunannya
dari virus-virus kesyirikan, dari virus-virus akhlak yang ditebarkan oleh Namrud laknatullah. Maka kecerdasan beliau perlu kita contoh sebagai orang tua, ma'asyiral muslimin. Beliau mengajak hijrahnya itu biwadin ghairi jarin inda baitikal muharram. Beliau sering mengajak anaknya ke tempat-tempat masjid, ke tempat-tempat sholat inda baitikal muharram. Hari ini kita perlu contoh selaku orang tua, membentengi anak kita dari virus-virus akhlak, virus-virus akidah. Mari kita pertanyakan pada anak-anak kita, lebih-lebih dalam musim liburan ini, anak kita sudah jalan-jalan kemana saja? Kita ajak dari pusat-pusat perbelanjaan mana saja, tempat-tempat hiburan mana saja. Nabi Ibrahim membentenginya dengan mendekatkan kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa, ma'asyiral muslimin? Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, mudah-mudahan anak-anakku, anak-anak keturunanku yang saya dekatkan di rumah Baitikal Muharram, mudah-mudahan anak-anakku besok selalu istiqomah menegakkan sholatnya. Jadi ini ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan sedikit dari hikmah Idul Kurban pada kesempatan kali ini selalu menambah ketakwaan kita, selalu kita ingin menebar kebaikan-kebaikan kepada sesama, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal kita, amal ibadah kita melalui sholat, melalui puasa, dan seluruh amal ibadah kita, termasuk kurban yang akan sebentar lagi kita laksanakan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi, diliputi rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada jamaah setelah sholat Id dimohon nanti segera menuju ke halaman masjid untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Yang kedua, sama-sama ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Korpla. Terakhir pengumuman untuk hasil infak kali ini sebesar 4.700.000 rupiah. Barakallah, semoga apa yang sudah Bapak Ibu beri
jadikan menjadi amal jariah kepada Ibu. Terima kasih.